Ini adalah panggung yang mempersiapkan datangnya Natal. Umat Allah selama 400 tahun berada dalam krisis dan kegelapan hidup. Pertama, krisis spiritual. Setelah Nabi Maleakhi, umat Allah tidak mendengar lagi suara Nabi. Selama 400 tahun mereka mengalami tahun sunyi. Tuhan tidak berbicara kepada umatnya baik melalui nabi, mimpi maupun penglihatan. Umat Allah berjalan seperti anak ayam kehilangan induknya, tersesat, liar, tanpa arah. Kedua, krisis keagamaan. Ketiadaan nabi-nabi digantikan dengan kehadiran kelompok Farisi dan Saduki. Kelompok Farisi menambahkan hukum Musa dengan banyaknya tradisi, jumlahnya ribuan. Mereka mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, haram dan halal. Umat Allah menanggung beban keagamaan yang tidak terpikul. Agama yang bersifat hubungan cinta kasih digantikan dengan syariat. 3. Krisis figur. Kefasihan kaum Farisi terhadap hukum agama ternyata tidak berbanding lurus dengan hidupnya. Kalau khotbah suaranya kayak knalpot bocor, tetapi untuk melakukan ajaran agama kayak ban bocor. Kelompok ulama lain adalah Saduki. Mereka ulama berkantong pengusaha. Mereka dekat dengan pengusaha dan penguasa. Mereka lebih banyak duduk di lembaga Sanhedrin semacam majelis ulama. Bukan rahasia lagi, kelompok ini sangat oportunis. Mereka bermain mata dengan para pedagang di bait Allah. Karena semua hewan korban harus kosher atau halal, itulah sebabnya para pedagang kong kali kong dengan para ulama untuk mendapatkan sertifikasi halal. Halal haram ditentukan fulus. 4. Krisis politik. Selama masa antara PL dan PB atau periode intertestamental tersebut, bangsa Israel dijajah oleh 3 kekaisaran. 100 tahun pertama berada di bawah kendali Persia. Masa ini dibilang damai, bangsa Israel bebas menjalankan ritual keagamaan, bahkan diizinkan membangun bait Allah. Alexander Agung dari kekaisaran Yunani mengalahkan Persia. Israel berada dalam pendudukan Yunani. Periode ini banyak diwarnai perang, kekerasan, dan pertikaian. Tahun 63 sebelum Masehi, kekaisaran Romawi menguasai Israel. Herodes diangkat menjadi raja Yehuda. Romawi memungut pajak kepada rakyat. Mereka bekerja sama dengan para pemungut cukai untuk mendapatkan pajak yang lebih banyak. Rakyat hidup susah karena terjajah, hidup sesak karena beban pajak, mereka menderita karena tidak berdaya. 5. Krisis budaya. Silih bergantinya penjajah membawa budaya yang bercampur aduk yang tidak selaras dengan identitas keagamaan Yahudi. Baik budaya Yunani yang lebih populer maupun budaya-budaya Romawi yang cenderung pagan. Berbagai peristiwa ini memberi dampak yang mendalam bagi bangsa Yahudi. Mereka mulai meragukan dan muak dengan agama. Di situasi yang gelap pekat tersebut, menyala lilin kecil. Di tengah ketiadaan figur, di situasi kemerosotan akhlak, di kehidupan yang kehilangan arah, muncul sosok sederhana. Namanya Zakaria dan Yokebed.
Mereka adalah keluarga ulama, keduanya keturunan Imam Besar Harun, tokoh yang sangat dihormati. Kitab suci memperbesar gambar sosok ini bukan karena mereka berasal dari keturunan imam besar, juga bukan karena jabatan agama mereka, tetapi karena hidup mereka berbicara lebih keras dibandingkan perkataan mereka. Inilah yang disebut revolusi akhlak. Sejarah tidak ujuk-ujuk menggoreskan catatan emas, keduanya hidup benar dan seterusnya. Karena hidup benar adalah pertarungan di arena tertutup yang lebih banyak tanpa penonton. Di sana tinggal kita dan pilihan-pilihan kita. Apakah kita memutuskan hidup benar atau berkompromi dengan dosa atau hawa nafsu? Di ruang ini tidak diketahui banyak orang, bahkan orang terdekat sekalipun. Di ruang terbuka kita banyak mengenakan topeng. Kita mudah memanipulasi umat dengan seragam yang kita kenakan. Dengan khotbah-khotbah yang memekakkan telinga, seolah kita yang berada di garda terdepan dalam revolusi akhlak. Kitab suci mewanti-wanti kita untuk mengawasi ajaran kita sekaligus diri kita. Sesungguhnya masyarakat sedang mengamati kehidupan kita. Mereka adalah CCTV yang berjalan melihat kehidupan kita dari dekat. Apakah hidup kita padu dengan ajaran kita? Kritikan-kritikan yang banyak dibidikkan ke arah ulama dan rohaniwan lebih banyak karena masyarakat tidak melihat keselarasan hidup mereka dengan ajaran mereka. Revolusi akhlak akan cepat ditularkan dengan tindakan terus-menerus untuk berbuat benar, baik, saleh, dan tidak bercacat celah. Itu akan menajamkan kesaksian hidup kita dan menyelamatkan banyak orang. Jadi, mari kita wujudkan revolusi akhlak dengan terus-menerus mempraktekkan hidup benar.